Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mukhairil, mahasiswa jurusan Teknik Arsitektur, Prodi D4 Arsitektur Bangunan Gedung. Pada video kali ini saya akan mempresentasikan hasil tugas tipologi bangunan tropis yang diampu oleh dosennya Pak Indra Yadi. Langsung saja, arsitektur tropis adalah produk arsitektur yang mampu beradaptasi dengan iklim tropis. Bentuk adaptasi dasar arsitektur antara lain perancangan orientasi bangunan, penghawaan dengan ventilasi silang, perancangan bentuk tritisan dan atap miring, dan penggunaan material lokal. Dalam konteks yang sama, tentang adaptasi dari kondisi daerah. Pemahaman dari arsitektur tropis mempunyai dasar pemikiran yang sama dengan arsitektur tradisional, bukan secara vernakular dilihat dari bentuk bangunan dan aplikasinya, namun alasan dasar perancangan bentuk. Data tapak yang saya pilih itu alamatnya di Jalan Wonodadi 1. Tapak berlokasi di Jalan Wonodadi 1 terletak tidak jauh dari pusat kota. Lokasi ini juga belum padat penduduknya, sehingga lebih tenang. Di belakang set masih banyak pepohonan, akses yang bisa dilalui oleh roda 4. Luasan lahan 500 meter persegi. Analisa matahari. Tapak menghadap ke arah utara. Matahari terbit pukul 5.30. Lintasan matahari mengenai sisi kiri dan sisi kanan side. Matahari terbit dari samping side ini bisa dimanfaatkan sebagai pencahayaan alami karena sinar matahari pagi baik untuk kesehatan. Sedangkan untuk mengatasi sinar matahari sore yang juga mengenai sisi bangunan, itu digunakan vegetasi untuk mengurangi silau matahari sore. Pemanfaatan bukaan atau jendela kaca untuk memasukkan sinar melalui matahari pagi. Penanaman pohon pada bagian yang terkena sinar matahari sore sehingga menghasilkan bayangan yang meneduhkan bangunan. Analisa angin. Arah angin berasal dari depan side. Bangunan terkena angin alami yang segar dan menyejukkan. Angin yang berasal dari depan set dapat dimanfaatkan sebagai penghawaan alami karena dapat menghemat energi. Angin tidak langsung masuk ke bangunan. Mengoptimalkan bukaan pada sisi depan untuk penghawaan alami, menggunakan ventilasi yang berongga untuk memasukkan angin. Kemudian analisa vegetasi. Bagian belakang set masih banyak pepohonan. Depan set ada beberapa pepohonan yang meneduhkan side. Di area set masih belum memiliki pohon yang bisa dimanfaatkan. Responnya, menanam pohon pada bagian depan set, kemudian menanam tanaman pagar untuk mengurangi kebisingan. Hubungan ruang. Di lantai 1 itu ada teras, ruang tamu, ruang keluarga, kamar tidur utama, kamar tamu, kolam renang, dapur dan ruang makan. Kemudian bagian servisnya ada WC, ada gudang. Kemudian di lantai 2 itu ada 3 kamar, ada ruang sholat, kemudian ada balkon. Berikut plotting ruangan. Area servis diletakkan pada bagian yang terkena sinar matahari sore. Analisa albedo menggunakan perpaduan warna putih dengan warna material seperti kayu membuat bangunan tampak lebih hangat dan terkesan lembut. Kelembapan. Bangunan didesain lebih tinggi atau panggung agar tidak terkena banjir. Gubahan massa.
Masa dasar mengikuti site, kemudian dilakukan pengurangan bentuk dengan menyesuaikan arah matahari agar bagian yang dikurangi mendapat bayangan dari bagian yang menonjol ke depan. Layout denah. Pada bagian denah, ruang-ruang servis seperti WC, gudang itu diletakkan di pojok atau di belakang. Kemudian bagian sisi barat yang terkena sinar matahari sore, tidak didesain jendela, hanya ada ventilasi untuk memasukkan udara. Kemudian bagian timur itu sinar matahari dimanfaatkan, jadi ada beberapa jendela yang berdouble skin agar mataharinya tidak langsung masuk ke dalam bangunan. Lantai 2 itu sama halnya dengan lantai 1. Di bagian sisi barat tidak diberi jendela, kemudian memanfaatkan sinar matahari pagi dengan memberi bukaan seperti jendela pada sisi baratnya. Kemudian untuk balkon, sebagian ruangnya itu dimasukkan ke dalam dengan posisi bangunan di sebelahnya itu agak menonjol ke depan, jadi bayangan bisa terkena balkon agar teduh, tidak terkena sinar matahari sore. Untuk bagian tampak, di bagian teras depan itu banyak menggunakan material kayu. Kemudian di bagian depan kamar utama itu menggunakan vertical garden untuk memfilter udara yang masuk ke dalam kamar utama melalui ventilasi. Kemudian di bagian balkon juga sama, terdapat vertical garden untuk menyejukkan area tersebut. Kemudian di bagian depan kamar atas itu jendelanya diberi double skin facade berupa kayu yang berlapis-lapis. Kemudian untuk tampak samping kiri itu di bagian void kolam renang digunakan beberapa material kayu untuk dijadikan pagar atau dinding partisi agar udara bisa masuk ke void kemudian masuk ke kolam. Untuk bagian tampak samping kanan itu jendelanya diberi seperti double skin facade agar matahari tidak langsung masuk ke dalam bangunan. Tampak belakangnya sama, jendelanya juga diberi double skin facade agar mataharinya tidak langsung masuk ke dalam bangunan. Sekian presentasi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.